Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Presenter Anak Usia Dini, Ibu Rosi Damayani, yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan tugas ujian akhir semester ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video yang ada di channel YouTube saya. Sebelumnya, apakah ada yang pernah merantau? Pernah merasakan homesick? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya pernah membaca sebuah quotes yang berbunyi, "Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga." Nah, dari quotes ini, saya tertarik untuk membahas sebuah topik yang berjudul Galau Mahasiswa Rantau Saat Homesickness Melanda. Saya Novinda Jaya Wika Putri, mahasiswi Universitas Negeri Malang. Salam kenal teman-teman semua. Nah, apa sih homesickness itu? Nah, menurut Bontuke, Fingerfoods and Fontaine 2003, homesickness adalah reaksi meninggalkan lingkungan lama disertai dengan perenungan tentang keakraban dengan lingkungan lama, serta kerinduan yang amat kuat untuk kembali ke lingkungan lama. Nah, sedangkan menurut Turber dan Walton 2007, homesickness adalah suatu keadaan distres yang disebabkan karena individu terpisah dari tempat tinggalnya. Nah, kita ambil kata kunci dari homesickness, yaitu rindu rumah. Nah, dari sini pastinya kalian sudah tahu ya, homesickness itu apa, seperti apa homesickness. Khususnya bagi para anak rantau, udah melekat banget nih, udah pernah merasakan apa itu homesickness. Selanjutnya, apakah kamu termasuk orang yang homesickness? Nah, ternyata homesickness ini juga memiliki ciri-ciri. Memiliki ciri-ciri yang menurut Poirasli dan Lopez dalam Hendrickson, ciri-ciri yang pertama adalah kesendirian, yang kedua ada kesedihan, yang ketiga ada kesulitan dalam penyesuaian. Dan menurut Hendrickson sendiri, ciri-ciri homesickness yang pertama adalah menarik diri dari lingkungan, dua adanya kecemasan, tiga tidak mengambil keputusan yang baik, empat adanya penyesalan. Nah, kita simpulkan bahwa ciri-ciri homesickness adalah yang pertama menarik diri dari lingkungan, yang kedua ada merasa sendirian, nah, yang ketiga ada kesulitan dalam penyesuaian. Nah, poin nomor 1 dan 3 itu hampir berkesinambungan, hampir mirip-mirip lah, karena jika kita merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita, kita sulit beradaptasi dengan lingkungan kita, maka kita cenderung untuk menarik diri kita dari lingkungan kita. Jadi, menarik diri dari lingkungan kita menyebabkan rasa sendirian. Nah, jadi poin 1, 3, 2 itu berkesinambungan. Nah, selanjutnya, apakah homesickness itu wajar? Nah, homesickness adalah hal yang sangat wajar dan termasuk gangguan emosi ataupun mental karena umumnya bisa menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, aku sedikit cerita ya teman-teman. Aku pertama ngekos itu semester 4. Semester 4 aku ngekos. Nah, awal-awal kos itu aduh nano-nano banget rasanya. Kenapa nano-nano? Karena aku dulu tipikal yang nggak bisa jauh dari ibuku, tipikal yang nggak bisa jauh dari keluarga lah. Nah, aku diharapkan dapat univ di rantau, di ya lumayan jauh lah dari rumahku. Dari semester 4 itu aku homesickness, aku tiap malam hampir nangis, tiap malam nangis, dan setiap hari aku selalu merasa sendirian. Padahal aku dikelilingi teman-teman aku, dikelilingi orang banyak. Padahal aku udah berusaha adaptasi, berusaha penyesuaian, tapi lagi-lagi aku masih merasa kesendirian. Nah, di semester 6 ini aku udah bisa nih menghilangkan homesick aku, menghilangkan rasa rindu aku dari rumah itu udah bisa, karena aku udah terbiasa dengan kondisi yang seperti ini, kondisi di kos seperti ini, kondisi di kampus. Jadi
jika homesickness bisa menghilang seiring dengan berjalannya waktu, itu aku setuju banget. Nah, selanjutnya apakah bisa mengatasi homesickness? Tentu aja bisa. Yang pertama, kita dapat melakukan hobi kita, melakukan apa yang kita sukai. Contohnya berolahraga, bermusik, menari, atau jika kalian suka belanja, atau bisa jadi kegiatan ini tuh bisa kita katakan dengan me time. Nah, itu bisa uh, membuat kita happy, mengatasi homesickness kita. Nah, yang kedua ini ada mengikuti kegiatan organisasi atau kegiatan yang mewajibkan kalian untuk bertemu banyak orang. Nah, kalau bagi mahasiswa itu udah hal yang biasa gitulah pokoknya kalau organisasi-organisasi seperti ini, apalagi biasa kita sebut dengan kura-kura, kuliah rapat, atau kalian golongan kupu-kupu nih, kuliah pulang, kalian golongan mana? Nah, jika mengikuti suatu organisasi ini dapat membuat kamu berkembang dan menambah relasi kamu karena bertemu banyak orang dan pastinya saling bertukar cerita, saling sharing tentang cerita kalian, apa yang kalian rasain, kalian bisa sharing di teman-teman organisasi kalian. Yang ketiga ada explore hal-hal menarik di tanah rantau. Ini yang aku lakukan akhir-akhir ini karena cara aku mengatasi homesickness tentunya kayak jalan-jalan. Nah, kayak bisa jadi kita merantau di Malang nih. Di Malang kita akan cari nih kuliner apa aja yang hits, tempat apa aja yang hits di Malang. Nah, jadi kita itu bisa explore, sekalian kita jalan-jalan, sekalian kita happy. Nah, hal-hal tersebut juga bisa mengatasi homesick kita. Nah, dari cara-cara tadi ada loh finalis ajang pencarian bakat sampai-sampai membuat karya karena dia sangat ngerasain banget jadi anak rantau, ngerasain banget jauh dari keluarga. Itu lagunya, ada sebuah lagu yang berjudul Rumah dari Salma Salsabil. Nanti kalian dengerin ya teman-teman, itu lagunya top banget deh. Nah, dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan homesickness adalah hal yang sangat wajar bagi setiap perantau. Dan pasti semua perantau merasakannya. Tidak apa-apa keluar dari zona nyaman. Buktikan bahwa kita bisa berkembang di tanah orang. Buktikan kita akan menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang sukses di masa mendatang. Dan buktikan bahwa kita bisa membanggakan orang-orang dengan jerih payah kita sendiri. Nah, seperti lirik dari lagu Salma Salsabil tadi, akan kubuktikan semua doa dan harapannya. Nah, dengan harapan apa yang saya sampaikan dapat memotivasi para perantau, khususnya mahasiswa seperti saya, untuk terus berjuang walaupun jauh dari keluarga. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.